Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman berhimak. Di sini kami akan mempresentasikan konsep-konsep UI kita ke-17 yang telah kami buat. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Putra Ramadhani, jurusan Manajemen Angkatan 19 sebagai calon PO UI GTK ke-17. Dan perkenalkan saya Dinda Prastika dari Kimia 2019 sebagai calon VPO UI GTK ke-17. Oke, di sini ada SWOT analisis dari saya sendiri, Putra Ramadhani. Yang pertama ada strength-nya bertanggung jawab terhadap segala hal, lalu disiplin, lalu ada pekerja keras, kemudian mudah bergaul dengan segala kalangan, dan kontrol emosi yang baik. Lalu ada weakness dari saya sendiri, yaitu kurang terjadwal, dan saya mengatasinya dengan membuat reminder. Lalu ada kurangnya wawasan terhadap banyak hal, saya mengatasinya dengan mulai menambah wawasan dalam hal apapun. Yang terakhir ada memiliki rasa mager berlebih di dalam kamar dan mengatasinya dengan melakukan kegiatan di luar kamar. Lalu opportunity yang saya miliki adalah mendapat dukungan kuat dari orang terdekat. Lalu fisik saya yang cukup kuat, kemudian tidak memiliki gangguan penyakit khusus, dan waktu yang cukup fleksibel. Treatnya sering terjadi perbedaan pendapat ya kepada banyak golongan sih. Tapi saya mengatasinya dengan saling menghargai pendapat satu sama lain. Lalu ada aktivitas yang cukup banyak. Lalu saya mengatasinya dengan mengatur waktu dengan baik. Selanjutnya SWOT analisis dari saya Dinda Prastika. Yang pertama, strength-nya itu rajin, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan. Kemudian weakness dari saya sendiri adalah kurang disiplin, namun saya akan berusaha untuk lebih disiplin. Kemudian yang kedua, mudah lupa, namun saya mengatasinya dengan rajin mencatat hal-hal yang penting dalam notes. Kemudian yang ketiga, mudah lelah, namun dapat diatasi dengan istirahat sejenak, lalu melanjutkan kembali kegiatan. Opportunities yang saya miliki, yang pertama dukungan orang tua dan juga dukungan dari teman-teman. Yang kedua, memiliki kendaraan pribadi untuk mempermudah mobilitas. Treatnya, yang pertama, kegiatan yang bertabrakan. Dapat diatasi dengan mengurutkan prioritas. Yang kedua, sibuk mengurus suatu hal hingga hal lain terlupakan. Dapat diatasi dengan rutin menulis notes-notes penting. Selanjutnya ada background mengapa kami ingin mengadakan UI GTK ke-17 ini. Background dari kami adalah siswa kelas 12 itu membutuhkan informasi tentang dunia perkuliahan, khususnya tentang Universitas Indonesia yang belum tersebar sampai ke pelosok. Sehingga kami ingin mengadakan UI GTK ke-17 ini, harapannya siswa yang ada di pelosok juga terjangkau. Kemudian dilihat dari presentasi mahasiswa kebuan yang masuk UI, tiap tahunnya hanya ada di angka 30-an, sedangkan siswa kebumen banyak yang berpotensi untuk masuk ke Universitas Indonesia, di mana kita sendiri merasakan bahwa berkuliah di Universitas Indonesia itu kita mendapatkan fasilitas yang lengkap, lalu dengan dekat dengan ibu kota, yang dimana membuat kita sebagai mahasiswa Kebumen bisa menjadi output yang lebih baik untuk Kebumen ke depannya. Selanjutnya, saya akan memaparkan kuesioner. Jadi tahun lalu untuk UI GTK ke-16, PO dan VPO sendiri membuat sebuah survei kepada peserta. Kuesioner ini berisikan tentang beberapa hal mengenai UI GTK sendiri. Yang pertama itu ada pertanyaan apa alasan peserta mengikuti UI GTK. Hampir lebih dari setengah itu mengatakan bahwa mereka mencari informasi mengenai Universitas Indonesia.
16 orang mengatakan bahwa Universitas Indonesia itu memotivasi dan juga menambah inspirasi. Ada 8 orang ingin masuk UI dan ada 10 alasan lainnya. Dari survei ini membuktikan bahwa UIGTK itu memiliki insight yang bagus untuk pesertanya dan juga dilihat dari persentase masih banyak siswa-siswi SMA di Kebumen yang masih mencari informasi mengenai Universitas Indonesia meskipun digital di internet sudah bisa diketahui atau bisa dicari, namun masih banyak informasi yang lebih dalam yang belum bisa dicari melalui media sosial atau melalui internet. Kemudian kuesioner kedua, ada pertanyaan apakah peserta berharap tahun depan diadakan UIGTK kembali. Hampir seluruh peserta UIGTK mengharapkan untuk diadakan kembali UIGTK. Ini bisa menjadi latar belakang atau bisa menjadi landasan untuk diadakan UIGTK kembali tahun ini. Lalu tema yang kita ambil untuk UIGTK ke-17 ini adalah menerjang 1000 rintangan demi satu tujuan. Tema ini kita adopsi dari keadaan kita sekarang, yaitu adanya pandemi, di mana kita merasa banyak sekali hambatan kita untuk menuju kesuksesan, sehingga kami harap dengan adanya UIGTK ke-17 ini dan konsep-konsep yang kami sediakan bisa membantu mengalahkan rintangan-rintangan yang ada untuk satu tujuan bagi mereka, yaitu masa depan yang cerah. Lalu visi dan misi yang kita bawa, yaitu visinya menjadikan UIGTK ke-17 sebagai sarana informasi, pengembangan diri, motivasi, dan inspirasi kepada siswa SMA, SMK, MA di Kebumen. Lalu misi kami yaitu yang pertama, menyampaikan informasi mengenai perguruan tinggi UI kepada seluruh siswa SMA, SMK, MA di Kebumen melalui rangkaian acara Road to School visual via daring. Yang kedua, menyediakan sarana tryout online bagi seluruh siswa SMA, SMK, MA di Kebumen untuk mempersiapkan diri dalam seleksi masuk perguruan tinggi. Yang ketiga, menyediakan sarana motivasi dan inspirasi melalui talk show dan bedah kampus online. Yang keempat, meningkatkan rasa kekeluargaan antar panitia dan alumni. Kemudian di slide ini adalah logo dari UIGTK ke-17. Di sini karena kita mengambil tema menerjang 1000 rintangan demi satu tujuan, itu kita analogikan dengan sebuah kapal. Di sini kapal melambangkan seseorang yang sedang mengarungi ombak dan badai kehidupan. Jadi dianalogikan juga dengan pelajar SMA yang sedang menghadapi tantangan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, tantangan ini kita asumsikan sebagai ombak, di mana ombak itu memiliki arti rintangan yang dihadapi. Kemudian ada lingkaran yang memiliki arti pertahanan dan menjaga hal-hal yang ada di dalam dan menunjukkan suatu komunitas dan integritas. Kemudian ada tangan menopang yang berartikan kebersamaan dan kekeluargaan. Kemudian ada juga burung lawet di dalam logo ini yang melambangkan anggota Perhimak UI yang senantiasa menemani di setiap perjalanan kegiatan UIGTK ini. Kemudian ada warna coklat yang melambangkan fondasi dan kekuatan hidup. Dan yang terakhir ada warna biru yang melambangkan arti dapat diandalkan dan juga dapat bertanggung jawab. Lalu rangkaian kegiatan yang telah kami konsep, yang pertama ada Road to School virtual yang akan diadakan pada tanggal 18 sampai 24 Januari 2021. RTS virtual ini sebenarnya nggak beda jauh juga sama RTS yang tahun lalu, di mana kita akan memberikan informasi terhadap siswa-siswa kelas 12, informasi yang kita sediakan seperti informasi SBMPTN, lalu senam PTN, ada juga informasi tentang khususnya Universitas Indonesia, dan kita melakukannya via Zoom, di mana nanti beberapa sekolah kita jadikan satu berdasarkan regionalnya,
Dan juga kita membedakan antara sekolah potensial dan juga non-potensial. Lalu di kegiatan selanjutnya ada ngobrol santai bareng Perhimak, di mana acara tersebut nantinya akan diisi oleh satu pembicara yang akan memberikan inspirasinya kepada siswa-siswa kelas 12 yang ada di Kebumen. Dan selanjutnya akan di breakout room melalui Zoom, di mana anak-anak Perhimak bisa ngobrol sepuasnya, menanyakan hal-hal tentang bagaimana atau yang lain sebagainya. Acara ngobrol santai bareng Perhimak kita adakan di 30 dan 31 Januari 2021. Kemudian selanjutnya ada tryout nasional. Tryout nasional ini kita koordinasikan dengan BEM UI. Karena di sini BEM UI itu mengadakan tryout nasional dengan paguyuban-paguyuban yang ada di UI. Jadi di sini timeline-nya belum jelas tanggal pastinya, namun bisa dipastikan itu sekitar bulan Januari. Jadi untuk teknis dan waktunya akan menyusul mengikuti dengan kebijakan dari BEM UI sendiri. Kemudian yang keempat ada seminar dan bedah kampus. Seminar dan bedah kampus itu akan diadakan pada tanggal 7 Februari tahun 2021. Jadi seminar ini kalau tadi ngobrol santai itu dibawakan oleh Perhimak atau diisi oleh Perhimak, di seminar ini akan kita isi dengan pembicara dari luar Perhimak. Jadi tujuan dari seminar ini adalah memotivasi siswa SMA dan sederajat untuk semangat dalam melanjutkan perguruan tinggi. Terus seminar ini akan dilanjutkan dengan kegiatan bedah kampus secara online juga. Jadi bedah kampus ini itu adalah breakout room dari seminar. Jadi dibagi sesuai dengan fakultas. Jadi nanti di setiap breakout room itu akan peserta SMA akan menanyakan hal yang ingin ditanyakan dengan anggota Perhimak sesuai dengan fakultas yang diinginkan. Lalu di sini ada struktur kepanitiaan yang telah kami tentukan. Struktur paling atas ada PO dan juga SC. Kemudian di bawahnya ada VPO, di mana PO sama VPO nanti membawahi sekretaris dan juga bendahara. Lalu PO memegang 3 divisi, yaitu PDD, Public Relation, dan juga Sponsorship dan Media Partner. Lalu VPO memegang 3 divisi, Digital Promotion, Event, dan juga Road to School. Di sini bendahara juga bertanggung jawab terhadap sponsorship dan media partner dan juga digital promotion, di mana nanti bendahara akan menghimpun uang-uang yang akan dihasilkan dari divisi-divisi tersebut. Dan digital promotion sendiri juga masuk ke tangan PO juga, karena nanti digital promotion akan dibagi menjadi 2 timeline kerjanya, yaitu ketika mereka mempromosikan dan juga digital promotion juga akan membantu acara dalam mengizinkan siswa untuk mengikuti join di Zoom. Next. Selanjutnya adalah timeline. Jadi timeline kegiatan UIGTK ke-17 ini secara garis besar sudah dituliskan di slide. Jadi yang perlu dilihat lagi adalah sponsorship akan mulai pada minggu ketiga bulan November. Kemudian digital promotion dan marketing akan mulai dilaksanakan pada minggu pertama Desember. Kemudian publikasi Instagram termasuk poster coming soon akan mulai dipublikasikan pada minggu ketiga November. Dan kegiatan lainnya bisa dilihat di timeline.
Lalu ada anggaran yang kami butuhkan untuk melaksanakan UI kita ke-17 ini, yaitu anggaran event totalnya 2.005.000. Lalu sekretaris membutuhkan anggaran sekitar 350.000. Lalu PDD membutuhkan anggaran sekitar 2.100.000. Road School membutuhkan anggaran 410.000. Public Relation membutuhkan anggaran 100.000. Dan juga Digital Promotion and Marketing membutuhkan anggaran sebesar 500.000. Dan total anggaran kita yaitu 6.015.000. Next. Oke, sebagai penutup di sini kami memberikan sebuah quotes dari Mahatma Gandhi. Jadi, you may never know what the result come of your actions, but if you do nothing, there will be no results. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.